awalnya itu sebenarnya saya 2015 itu sempat dengar oh ada hackathon, cuma pas masih di Surabaya dan ya nggak bisa. Akhirnya 2015 akhir saya masuk Sabda dan 16-nya oh ada lagi. Nah, jadi saya ingin penasaran gitu. Ini gimana sih kan coding ya saya programmer gitu. Jadi gimana sih rasanya gitu. Kan ya tiga hari 2 malam gitu sama-sama buat aplikasi dan ini saya tertarik dengan visinya gitu kan membuat aplikasi menggunakan teknologi untuk Tuhan, untuk gereja, untuk pelayanan gitu. Kemudian ya jadi di sana saya jadi di sana saya karena dari Sabda ikut sama-sama dari Sabda udah ada datanya dan bahannya kita ke sana langsung mengerjakan gitu kan seperti yang Hilda bilang juga tadi udah ada ide-idenya ya akhirnya kita langsung kerja dan serunya bisa ketemu banyak orang yaitu tadi pentingnya komunitas gitu kalau tadi kan Jono sama Hilda juga bilang gitu waktu kita ketemu dengan orang-orang yang punya semangat yang sama kita jadi oh aku nggak sendiri gitu. Nah itu sih jadi itu yang penting gitu lewat hackathon ini kita bisa saling sharing dan kita bisa dengar gitu kan ketemu banyak orang dari berbagai daerah dan pasti idenya tuh macam-macam. Nah itu saat digabungkan ada hal-hal yang nggak kita pikir orang lain tuh pikir. Nah itu gimana gabunginnya, menggabungkannya gitu. Kemudian ya yang saya pelajari dari hackathon ini dua hackathon tersebut saya belajar buat mengkomunikasikan ide gitu. Jadi waktu hackathon yang kedua saya dikasih kepercayaan buat pitching gitu. Pitching berapa menit? Ya saya lupa. Ya pitching idea. Nah itu ya saya nggak terlalu punya skill komunikasi yang bagus gitu. Jadi itu sebuah tantangan. Apalagi yang ikut lumayan banyak. Saya lupa berapa orang. Nah itu ya saya belajar buat bagaimana mengkomunikasikan ide, kemudian bagaimana saat kita sudah punya rencana, terus kan kita pasti di sana ada halangan gitu. Ini nggak bisa atau nggak bisa. Gimana kita fleksibel. Kalau nggak bisa ini, ya udah cari cara yang lain dan mungkin caranya itu malah hasilnya lebih bagus gitu dari meskipun nggak sesuai harapan, tapi malah hasilnya bisa jadi itu lebih bagus. Nah, kesulitannya sempat waktu hackathon pertama itu jadi hackathon pertama saya dengan kelompok yang ada beberapa tuh dari luar gitu. Kemudian saat kita udah diskusi kayaknya 1 hari kan biasanya Jumat Sabtu Minggu ya Jumat udah diskusi terus Sabtunya sampai Sabtu pagi itu kayaknya nggak saya agak lupa detailnya tapi nggak tidak menemukan hal yang cocok gitu akhirnya ya kelompoknya terus ada orang-orangnya itu juga kayaknya nggak jadi hari keduanya nggak datang jadi kayak udah kayak kok tinggal saya sama ada 1 orang sama Bara ya alumni Sabda juga waktu itu akhirnya nggak jadi kelompok itu akhirnya pindah nah itu sih saya akhirnya harus ya pindah ke kelompoknya Mas Hadi kalau nggak salah waktu itu ya itu akhirnya ya udah kan ngulangin lagi prosesnya ya nggak ngulangin dari nol karena ya udah ada tapi ya itu sih belajar udah ada ekspektasi tapi waduh ini nggak jadi ya itu
Itu sih. Bagaimana negosiasi, bagaimana ya berkomunikasi itu. Oke, dari Lisa sendiri gimana melihat apa ya pengalaman itu sebagai satu kesempatan untuk melayani Tuhan? Kalau dari pengalaman Lisa, gimana melihatnya? Hmm, he- eh, bisa sangat apa ya, sangat membantu gitu karena sayang dari kan 2016 saya tahunnya itu teknologi kan di Sabda ya ada aplikasi-aplikasi, ada software, ada kitab. Cuma lingkupnya bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan berbagai apa ya idenya. Mungkin yang mahal itu idenya gitu ya. Karena kalau kita sendiri itu ya udah kita punya pikiran-pikiran sendiri. Tapi kalau sama orang lain kita bisa dapat banyak hal share, oh iya ya ada ide yang nggak kepikiran gitu kayak uh, yang uh, yang lalu lalu kalau lihat di dokumentasinya di code for God.org, di dokumentasinya itu banyak ide-ide yang menarik gitu dan saya sendiri nggak kepikiran gitu. Nah itu sih itu dari ide-ide itu sangat-sangat membantu untuk pelayanan gitu. Apalagi di tengah tiba-tiba ada pandemi gitu kan, kita nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Teknologi ini sangat penting gitu, sangat penting uh, digunakan untuk melayani Tuhan gitu. Nah, ini terakhir nih dari Lisa, apa harapanmu Lis untuk hackathon ini? Harapannya sama kayak Jono tadi, karena sekarang di tengah kita tuh nggak kekurangan aplikasi, malah mungkin kebanyakan gitu, kebanyakan informasi, kebanyakan ya udah banyak hal, tapi gimana menjawab permasalahan gereja yang urgent gitu, yang penting, dan juga bagaimana kita sama-sama itu visinya sama gitu, bukan aku punya kepentingan ini, aku punya kepentingan ini, enggak, tapi ya sama-sama kita godok idenya gitu. Semoga bisa benar-benar menjawab kebutuhan gereja, kebutuhan pelayanan, dan terutama untuk Tuhan gitu. Kemudian ya semoga berjalan lancar gitu, karena ya tadi kan virtual gitu, virtual itu masih nggak ada bayangan gitu kayak gimana gitu, apalagi komunikasi itu kan penting ya. Semoga yang ada Zoom, ada kita punya teknologi, semoga bisa dimaksimalkan gitu, semoga bisa berjalan lancar.